Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hibban Aurora dengan NIM 530202101107, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan kultum yang membahas mengenai derajat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai derajat. Derajat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkatan status atau kedudukan seseorang atau sesuatu dalam suatu skala atau sistem penilaian. Ini bisa menunjukkan pada kedudukan sosial, moral, dan spiritual seseorang, serta dapat mencerminkan tingkat kecakapan pengetahuan dan prestasi. Untuk pengertian derajat dalam Al-Quran mencakup berbagai aspek, termasuknya moral, spiritual, dan sosial yang dapat ditingkatkan melalui perbuatan baik, ketakwaan kepada Allah, dan upaya untuk menyebarkan kebaikan serta kebenaran. Pentingnya menjaga derajat kemanusiaan dalam konteks moral dan etika. Artinya, kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan martabat atau derajat kemanusiaan, dan mencerminkan prinsip-prinsip moral yang melibatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama, dan keberanian untuk menolak tindakan yang merendahkan manusia. Dan pada intinya, konsep ini mengingatkan kita untuk selalu bertindak dengan integritas dan etika yang tinggi, serta memastikan bahwa tindakan kita tidak merugikan martabat kemanusiaan terlepas dari alasan atau tujuan apapun yang mungkin ada. Dalam Al-Quran, contohnya dalam Al-Quran membela dan meningkatkan status perempuan yang sebelumnya sering mendapatkan perlakuan merendahkan, penindasan, bahkan kekejaman. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran meningkatkan martabat perempuan yaitu meliputi, yakni Al-Quran mengizinkan perempuan untuk hidup dan tidak membedakan mereka dengan laki-laki. Pada konteks ini tercermin dalam Al-Quran yang menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur. أيزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alama ya'lamu ilman, yang berarti mengetahui atau mengerti. Ilmu adalah pengetahuan yang menggunakan pemikiran yang bertujuan mendalami dan mengetahui segala segi kehidupan, baik ilmu sosial, sains maupun agama. Al-Quran tidak hanya berisi ilmu pengetahuan, akan tetapi kedudukan bagi orang yang mencari ilmu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Mempelajari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi semua orang, termasuk bagi umat Islam dalam mempelajari ilmu agama. Seperti yang tersebut dalam surat Al-Mujadilah tadi, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan para pencari ilmu. Betapa pentingnya mempelajari ilmu dalam kehidupan manusia. Rasulullah telah menjelaskan bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak adalah dengan ilmu. Asumsi ini diyakini kebenarannya karena kesadaran manusia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah dengan ilmu. Yang selanjutnya, yakni saya akan membahas mengenai manusia yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas seorang insan itu tergantung pada akhlaknya. Tidak semua manusia bisa mendapatkan derajat yang tinggi, tetapi hanya manusia-manusia tertentu yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkannya. Berikut saya akan menyebutkan manusia tertentu yang maksud Allah dapat mendapatkan gelar yang tinggi dibandingkan manusia lain. Yang pertama yakni sebagian dari para nabi dan rasul. Untuk yang kedua yakni para pemimpin. Yang ketiga orang berilmu. Yang keempat orang yang menjauhi hawa nafsu. Dan orang yang kelima yakni orang yang berjihad dengan harta dan jiwa sebelum perang dimulai. Untuk yang keenam orang yang berhijrah. Yang ketujuh orang yang beramal soleh. Dan yang kedelapan orang yang beriman. Dengan derajat yang tinggi menjadikan orang tersebut bermanfaat bagi orang lain. Karena orang yang memiliki derajat lebih tinggi pasti memiliki keunggulan baik dari segi ilmu atau keimanannya, atau kesabarannya, atau kekuasaan dan pengaruhnya, atau bisa jadi unggul dalam segi materi yang dimiliki dibandingkan dengan yang lainnya, yang menjadikan alasan kenapa orang-orang tersebut bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Orang yang berilmu diberikan derajat yang lebih tinggi dibanding orang yang beriman saja. Untuk saat ini ditemukan 3 manfaat yang diperoleh dari derajat tinggi, yakni yang pertama, derajat tinggi merupakan kategori pahala besar. Untuk yang kedua yakni derajat tinggi bisa menjadikan pengingat diri. Yang ketiga, derajat tinggi menjadikan diri lebih bermanfaat untuk manusia lain atau orang lain. Pahala yang besar dari Allah berupa derajat yang tinggi, diberikan ampunan serta rahmat dari Allah. Jadi dengan memperoleh derajat yang lebih tinggi, kita bisa memiliki arti atau mendapatkan balasan yang besar dibandingkan dengan balasan Allah lainnya. Diberikan derajat yang tinggi bisa dijadikan ujian bagi orang yang menerimanya. Ada pengkhususan untuk para pemimpin. Derajat yang tinggi menjadikan mereka selalu ingat atas apa yang Allah berikan kepada selama ini, sehingga mereka itu berusaha untuk menjaga dan menggunakan nikmat yang sudah diberikan Allah dengan cara yang baik. Tingginya derajat seseorang tidak sebatas dia cukup beriman saja, tetapi diperlukan amal yang lebih besar serta kerelaan saat dihadapkan pada situasi sulit yang membuatnya menderita. Yang berlaku pada masyarakat dulu maupun sekarang dalam Al-Quran sendiri diceritakan dengan jelas. Masyarakat dulu juga sebenarnya memberikan tanda keluhan saat menderita, walaupun mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Begitupun dengan masyarakat masa kini. Namun saat manusia melakukan kesalahan dalam mengelola emosinya, derajat manusia memberikan kesempatan dengan ujiannya yang lain, baik dengan diberikan kenikmatan atau kesedihan kembali. Dan saat manusia gagal sebelumnya, mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya, maka Allah memberikan kembali ganjaran yang setimpal atas usahanya. Dan dengan demikian
bisa dipahami bahwa sifat baik Allah tidak selalu ditemukan pada hal yang menurut manusia sebuah kenikmatan maupun kesenangan, tetapi kita tidak ditemukan juga dalam sebuah penderitaan. Baik, itu saja kultum dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.